Nah, yang pertama, apa itu koloid? Koloid merupakan campuran dari dua zat atau lebih yang bersifat heterogen dan berasal dari dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Ini ada sifat-sifat dari koloid. Yang pertama adalah efek Tyndall. Contohnya, cahaya matahari yang menyebabkan debu terlihat di udara. Yang kedua ada gerak daun. Contohnya gerakan aksi yang makan. Yang ketiga ada koagulasi. Contohnya, lumpur koloidal dalam air sungai dapat digunakan dengan menambahkan air tawas. Yang keempat ada dialisis. Contohnya cuci darah. Nah, untuk jenis-jenisnya, koloid terbagi menjadi 8. Bisa kalian lihat di gambar di samping sini. Salah satunya itu adalah sol padat, sol cair, sol gas, emulasi padat, emulasi cair, emulasi gas, buih padat, dan yang terakhir buih cair. Proses pembuatan koloid sendiri biasanya dibagi menjadi dua, yaitu secara kondensasi dan juga dispersi. Kondensasi merupakan proses pembuatan koloid larutan yang dalam prosesnya dibagi lagi menjadi dua, yaitu secara fisika dan secara kimia. Secara fisika, prosesnya dilakukan dengan mengubah zat pelarut. Sementara secara kimia, melibatkan beberapa reaksi kimia. Contohnya seperti pada pembuatan sol belerang dari reaksi antara hidrogen sulfida dan belerang dioksida. Dispersi sendiri adalah kebalikan dari kondensasi, yang artinya ini merupakan proses pembuatan koloid dari suspensi. Proses ini mengubah partikel koloid yang lebih besar menjadi partikel yang lebih kecil. Dalam proses pembuatan koloid dengan teknik dispersi, dibedakan lagi menjadi 3 proses. Yang pertama secara mekanik, yang kedua secara peptisasi, dan yang ketiga secara busur berdia. Nah, contoh dari pembuatan secara dispersi adalah agar-agar yang dipeptisasikan oleh air, ataupun karet yang dipeptisasikan oleh bensin. Yang telah kami perlihatkan pada klip-klip sebelumnya, produk makanan yang kami buat pada kesempatan kali ini adalah pancake, di mana berdasarkan hasil pengamatan yang kami lakukan selama proses pembuatan pancake, dapat diketahui bahwa pancake termasuk ke dalam jenis koloid emulsi padat, dengan fase terdispersi cair berupa air dan medium pendispersi padat berupa terigu. Kami juga mendapatkan bahwa sistem pembuatan koloid yang digunakan dalam pembuatan pancake berupa sistem dispersi, lebih tepatnya dispersi mekanik dengan cara pengadukan. Alat yang digunakan untuk membuat pancake, yang pertama sendok takar, yang kedua sendok makan, yang ketiga wadah atau mangkuk, yang keempat teflon anti lengket, dan yang kelima spatula. Lanjut ke bahan yang digunakan, yang pertama air, yang kedua tepung, ketiga gula, keempat telur, kelima soda kue, keenam baking powder, ketujuh susu bubuk, dan untuk topping bisa menggunakan Nutella dan madu. Untuk langkah-langkah pembuatan yang pertama adalah kita memasukkan 7 sendok makan tepung terigu ke dalam mangkok yang sudah disiapkan. Lalu kita masukkan lagi gula sebanyak 2 sendok makan. Lalu selanjutnya masukkan susu bubuk sebanyak 1 sendok makan. Lalu baking powder sebanyak 1/8 sendok makan. Juga soda kue dengan takaran yang sama. Lalu kita ratakan. Setelah diratakan, masukkan air secukupnya. Lalu pecahkan 1 butir telur dan diaduk lagi hingga rata. Adonan yang tadi sudah siap, kita masukkan ke dalam teflon yang sudah panas. Jangan lupa untuk dibolak-balik agar tidak gosong. Lalu setelah adonan matang, pancake dapat dihidangkan dengan berbagai macam topping pilihan.